Yang aku lupakan bukanlah sesuatu, melainkan seseorang yang sangat penting bagiku. Ekspresi Xiaoyan sangat ganas saat ini, dan hatinya perih. Rasa sakit ini hampir membuat Xiaoyan pusing, berpikir bahwa dia tidak dapat mengingat apapun sama sekali, dan hanya tahu bahwa dia telah melupakan orang yang sangat penting. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Aku bilang aku akan mengingatmu. Tapi kenapa aku bahkan tidak bisa mengingat suaramu? Xiaoyan menahan kepalanya kesakitan, seolah ingin mengeluarkan otaknya. Saat kesakitan, kilatan kejernihan tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan, dia tiba-tiba memasukkan jari-jarinya ke dalam daging dan darah, lalu langsung merobek daging dan darah dari lengannya. Lengan berdarah itu tampak mengejutkan. Dan di tulang tangannya, Xiaoyan melihat sebuah nama, Chen Xianyuan. Siapakah Chen Xianyuan? Aku mengukirnya di tulang tanganku, dia pasti orang penting. Mengapa saya tidak dapat mengingat apapun? Rasa sakit yang luar biasa datang dari jantung, dan daging serta darah di lengan dengan cepat kembali ke keadaan semula. Xiaoyan hanya mengetahui nama ini, dan tidak peduli bagaimana dia mengingatnya, dia tidak dapat mengingat apapun. Di tengah rasa sakit yang semakin parah, Xiaoyan akhirnya pingsan. Mungkin hanya ada beberapa keadaan khusus seperti ini yang dapat membuat cabang bumi bagian 8, Xianyun, merasa seperti ini. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum Xiaoyan perlahan bangun dan melihat sekeliling, seolah tidak terjadi apa-apa. Mengapa saya pingsan? Xiaoyan melihat ramuan di tangannya, dan Jade Jian sepertinya tidak dapat mengingat mengapa dia pingsan. Dalam keadaan linglung, Xiaoyan mulai menyempurnakan pil pengembalian mimpi. Dia sepertinya tidak ingat mengapa dia pingsan, dan seolah-olah periode pingsannya telah benar-benar hilang dari ingatannya. Jika bukan karena nama yang terukir di tulang tangan, Xiaoyan mungkin sudah benar-benar melupakan nama itu. Setidaknya sekarang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia benar-benar tenggelam dalam kondisi menyempurnakan ramuan itu. Meskipun kesulitan dalam memurnikan ramuan ini tidak setinggi pil Canghai Ilahi, namun masih cukup sulit. Ramuan ilahi yang berbeda memiliki metode pemurnian khusus, dan urutan pencampuran bahan obat bahkan berbeda. Hanya melalui peleburan dan tumbukan bahan obat dengan khasiat berbeda barulah kemanjuran ramuan dapat dicapai. Xiaoyan berkonsentrasi menyempurnakan obat mujarab dan menuju lembah 4 angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun klon abadi dan iblis yang berada di belakang kompas, sepertinya tidak ada gerakan, tidak ada alasan alamiah. Dan ini tidak masuk akal, tidak memiliki keadilan, dan tidak berperi kemanusiaan. Saat 1000 pedang datang, aku akan membiarkan dia menebasmu. Pembunuhnya pasti sedang mencarinya dengan tergesa-gesa, Tuan Gou akan segera menemukannya. Jelas sekali bahwa makhluk-makhluk di puncak Mojing ini telah mempersiapkan persiapan yang lebih lengkap untuk Gouyan daripada yang dia bayangkan. Pada saat ini, tubuh Gouyan tertusuk oleh beberapa tali besi biru, dan kekuatan terlarang yang tak ada habisnya menyebar di sepanjang tali besi tersebut. Formasi besar di luar puncak Mojing meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh formasi sepertinya menerangi sebagian besar kekosongan. Seluruh dunia kuno yang abadi dan iblis tampaknya terkejut pada saat ini. Sebuah penghalang dunia memperbaiki puncak lautan awan di alam iblis Halloween saat ini. Ada bayangan indah yang muncul sedikit di aula utama di sini, dan mata indah dari binatang itu sepertinya mampu menembus kehampaan dan segala sesuatu dalam sekejap. Tanpa diduga,
Kelompok sampah ini benar-benar melakukannya, dan penghalang dunia yang telah mengganggu dunia jamur selama ribuan tahun ternyata diperbaiki. Saya hanya tidak tahu berapa lama kali ini bisa bertahan. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang penting. Dibandingkan dengan dia, apa bedanya apakah dunia akan binasa atau tidak selama itu berlangsung sesaat? Sesosok berdiri di depan Qiye Ying, dia tinggi dan ramping, dengan siluet yang tiada taraf. Xiao Yan akan terkejut jika melihatnya, karena sosok ini persis seperti dia, hampir tidak dapat dikenali. Sayangnya kecelakaan ini sia-sia. Namun meski begitu, Qianshen masih merasa sangat marah. Setelah kata-kata itu jatuh, Qianying melangkah maju dan memeluk Xiao Yan. Melihat Xiao Yan, wajah cantiknya berubah menjadi merah. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di matanya yang kabur, dan telapak tangannya sudah terulur ke bawah. Setelah sedikit gemetar, mulut kecil Cherry terbuka sedikit, dan untaian tipis cairan kristal keluar, dan wajahnya menunjukkan perasaan sangat puas tetapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Dear Jiu, apakah kamu sengaja tidak menyempurnakan pil naga sejati Jiu Yang? Jika kamu meminum pil ini ketika saatnya tiba, tidak peduli jenis naga apa kamu bisa berubah menjadi naga sejati dalam sekejap. Saya harus mencicipinya. Xiao Yan belum mengetahuinya. Jika dia mengetahui semua yang terjadi di aula, dia mungkin tidak akan pernah kembali ke alam iblis semua orang suci lagi. Adapun mata anjing di menara emas hitam, mereka jelas menemukan cara untuk mengekstrak kekuatan terlarang dari mata anjing. Saat mata anjing itu perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya, dia tidak lagi menggonggong dan berteriak, tetapi menjadi diam. Mata biru besar yang semula ganas kini tampak redup. Nampaknya yang diekstraksi bukanlah kekuatan larangan, melainkan vitalitas mata anjing. Pembunuh 1000 pedang, jika kamu tidak datang, kamu tidak akan pernah melihat Master Gou lagi. Pembunuh 1000 pedang, cepatlah datang, Gou Yan. Suara terakhir keluar dengan keras, dan setelah dia mengeluarkan raungan terakhirnya, dia perlahan menutup matanya yang besar, seolah dia tertidur lelap. Tidak hanya tali besi biru di tubuhnya yang tidak berkurang, tetapi dua tali yang tajam di antaranya menusuk mata anjing di tubuh Duluo. Di mata mereka, mata anjing hanyalah sebuah alat. Selama mereka bisa memperbaiki hidup dan mati mata anjing, staf dunia, bagaimana mereka bisa menculiknya? Xiao Yan, yang berada di kompas, tiba-tiba terkejut, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan masih melekat di hatinya. Mata anjing dalam bahaya. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia segera berhenti memurnikan ramuan itu dan menoleh untuk melihat klon iblis abadi. Para pendeta Tao terlalu bodoh. Mereka hanyalah leluhur yang pernah dikalahkan. Sekarang dia telah digantikan oleh kekuatan baru. Kompas di bawah Xiao Yan tiba-tiba berhenti, gumpalan api menari-nari di ujung jarinya, dan kemudian dengan jentikan jarinya, nyala api itu sedikit bergerak menuju klon iblis abadi. Dengan keras, klon iblis itu mulai terbakar di bawah api yang membara. Tapi tidak ada nafas yang muncul. Xiao Yan menyaksikan klon iblis abadi dibakar menjadi abu. Jika klon ini tidak dapat berfungsi saat ini, maka percuma saja menyimpannya. Dunia dapat diselamatkan atau dihancurkan dalam sekejap, pikiran dimasukkan ke dalam pagoda jiwa Chengsu. Keselamatan dan kehancuran, yang dia ciptakan tidak dapat dijelaskan dan hanya dapat ditentukan oleh pikiran Anda. Anda dapat memilih cara manapun, tetapi pilihan yang Anda ambil ada konsekuensinya. Suara Old Zan terdengar pelan. Mata anjing selalu berada di sisiku, aku
Xiao Yan harus menyelamatkannya. Xiao Yan memiliki tatapan tegas di matanya, dan kemudian ekspresinya menjadi serius, dan matanya bahkan lebih mematikan. Pikiranku bangkit, aku harus menyelamatkannya.